Unsur intrinsik teks fiksi. Fiksi merupakan cerita yang sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Karena ide ceritanya berasal dari hayalan atau imajinasi penulis. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif. Mari kita lihat unsur-unsur intrinsik teks fiksi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan, ide, pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan utama yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra, disampaikan baik secara eksplisit maupun implisit. Ketiga, latar. Latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 4. Tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Karya sastra dari segi peranan dibagi menjadi dua, yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama atau watak tokoh terdiri dari protagonis dan antagonis, sedangkan tokoh tambahan adalah pendukung dari tokoh utama. 5. Alur atau plot. Alur atau plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Ada alur maju, yaitu suatu alur yang peristiwa ditampilkannya secara berurutan dari tahap awal, tengah, sampai akhir cerita. Selanjutnya, alur mundur, yaitu suatu alur yang ceritanya dimulai dengan penyelesaian, biasanya memakai setting waktunya pada masa lampau. Selanjutnya ada alur campuran, yaitu suatu alur yang diawali dengan klimaks dari cerita, yang kemudian melihat lagi masa lalu atau masa lampau dan diakhiri dengan sebuah penyelesaian dari cerita tersebut. Mari kita simak contoh teks fiksi. Gajah kecil yang putus asa. Di sebuah hutan ada seekor gajah yang sedang menangis. Dia bernama Kinot. Dia menangis karena memperhatikan temannya yang sedang bermain bola. Temannya itu seekor monyet yang bernama Nyet-Nyet. Tiba-tiba Nyet-Nyet kaget mendengar suara tangisan. "Hei, kamu kenapa menangis?" Kinot menjawab, Aku tak bisa menendang bola sejauh yang kau tendang. Kakiku pendek dan besar." Nyet-Nyet tersenyum. "Oh, coba pakai belalaimu, bisa tidak?" Kinot berusaha menendang dengan belalainya, tapi lagi-lagi Kinot menangis. Tetap tidak bisa, Nyet-Nyet. Nyet-Nyet terus berpikir untuk membantu Kinot. Akhirnya, Nyet-Nyet memberi saran kepada Kinot. "Bagaimana kalau bolanya kamu pegang pakai belalai, lalu kamu kenakan di salah satu telingamu. Gerakan telingamu dengan sedikit menggelengkan kepala, lalu tendang yang kuat." Kinot mencoba dan terus mencoba. Dan
Akhirnya berhasil. Mereka berdua sangat senang. Kini Kinot tidak lagi menangis dan mereka pun akhirnya bermain bola bersama-sama. Dari cerita yang Ibu bacakan tadi, mari kita cari unsur-unsur intrinsik cerita fiksi tersebut. Yang pertama, tema. Temanya adalah gajah yang putus asa karena tidak bisa menendang bola. Amanatnya, tidak boleh putus asa, selalu ada jalan keluar jika berusaha. Adapun latarnya adalah hutan. Dan tokohnya, untuk tokoh utama Kinot, untuk tokoh pendukung Nyet-Nyet. Alur atau plotnya adalah alur maju.